Ya, Anda kembali di Breaking News bersama saya Putri Windasari. Saya mau lanjutkan tadi ya Mas perbincangan yang sebelumnya ini bersama dengan Mas Hairul Fahmi selaku pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies. Mas Fahmi, kalau kita lihat kan sebenarnya tanpa adanya pangkat istimewa ini sebenarnya kan Prabowo Subianto nantinya akan menjadi panglima tertinggi sebagai presiden terpilih. Lalu kemudian apa yang mendasar, urgensinya apa kemudian hari ini akan diberikan pangkat istimewa? Padahal sebelumnya Mas Fahmi bilang harusnya sudah 2022. Begitu, kenapa belum dan kenapa baru sekarang ketika dia akan menjadi seorang presiden ke depan? Ya, penilaian soal urgensi itu kan kewenangan presiden ya sebagai memang pemberi gelar, pemberi tanda kehormatan, pemberi tanda jasa gitu ya. Itu kewenangan presiden. Kemudian juga pemberian bentuk penghormatan yang diberikan, bentuk penghargaan yang diberikan itu juga ya itu menjadi kewenangan presiden menentukan kan gitu. Jadi ini maksudnya hak prerogatif presiden pemberian pangkat istimewa ini. Tapi ya saya kira ini kewenangan karena diatur undang-undang ya. Ini diatur undang-undang sebagai kewenangan presiden. Beliau yang menentukan gitu ya. Kapan ini misalnya mau diberikan juga tergantung beliau yang tanda tangan kepres. Mungkin sudah diusulkan beberapa waktu, kita belum tahu juga ya. Prosesnya sudah berapa lama, tapi yang jelas ya saat ini baru diterbitkan kepresnya kan, saat ini baru diterbitkan kepresnya. Dan menurut saya ini juga menjadi relevan ya penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal Bintang 4 pada Pak Prabowo ya dalam statusnya ya yang bisa dibilang hampir dipastikan akan menjadi presiden terpilih kan begitu. Ini saya kira menjadi relevan karena ketika beliau nantinya katakan menjadi presiden ya akan melekat juga status sebagai panglima tertinggi TNI. Nah, sebagai panglima tertinggi TNI karena beliau ini latar belakangnya militer ya tentu akan lebih paripurna kalau beliau kemudian juga diangkat ya dalam mendapat pangkat Jenderal Bintang 4, apalagi secara syarat, secara hak ini beliau memiliki hak dan syaratnya terpenuhi gitu loh. Beliau memiliki 4 bintang militer utama ya, Yuda Dharma utama, Kartika Eka Paksi utama, Swabwana Paksa utama, Jalasena utama. Gitu. Iya, ini kan kalau dinilai tadi sama Mas Fahmi sebenarnya Prabowo Subianto sudah pantas ya untuk menerima pangkat istimewa ini. Lalu dari sisi mana kemudian pemberian pangkat itu dinilai tidak layak atau tidak pantas, Mas Fahmi? Ya saya kira nggak ada alasan ya tidak untuk dinyatakan tidak layak dan tidak patut ya sebenarnya. Karena penganugerahan pangkat secara istimewa ya, ini kan tadi saya katakan hak yang melekat pada penerima bintang militer utama tadi, sehingga ya secara tentu karena dia layak dinilai layak sebelumnya oleh Dewan Gelar ya dan kemudian dianugerahi oleh presiden ya tanda bintang militer utama tadi, 4 bintang militer utama tadi. Nah kemudian ya tentu saja layak juga bagi negara untuk memberikan penghormatan dan penghargaan berupa kenaikan pangkat secara istimewa. Kenapa nggak pada saat jadi Menhan sebelum-sebelumnya? Nah, ketika pada saat menjadi Menhan, mungkin presiden ya menilai tidak terlalu urgen atau relevan gitu ya memberikan kenaikan pangkat bintang 4 ya karena dianggap cukup ya posisi Letnan Jenderal TNI kemudian dengan bintang yang dimiliki itu sudah cukup lah untuk bentuk penghormatan gitu ya. Tapi sekarang statusnya sebagai presiden terpilih ya itu perlu diperkuat mungkin bagi supaya lebih paripurna tadi ya. Karena akan menjadi panglima tertinggi TNI tentu akan lebih mantap gitu ya kira-kira jika beliau juga menyandang pangkat bintang 4 yang
memang layak diterima. Oke, ini sebenarnya kalau untuk pemberian pangkat ini kan berarti ada yang mengusulkan. Kalau Prabowo Subianto ini diusulkan oleh Kementerian Pertahanan atau dari Mabes TNI ya? Ya tentu TNI yang mengusulkan. Mengusulkan ya. ke Induk Presiden. organisasinya kan TNI. Oke. Ya. Jadi Panglima TNI lah yang mengusulkan kepada Presiden. Ya. Gitu. Nah ini soal dugaan adanya pelanggaran HAM berat yang melibatkan Prabowo. Ini kemudian publik juga masih mempertanyakan soal kelayakan atau kepatutan atau kewajaran kemudian Prabowo diberikan pangkat istimewa ini. Kalau dari Mas Fahmi melihatnya? Yang harus digarisbawahi dan diingat itu, Pak Prabowo Subianto ini nggak pernah dipecat, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Beliau memang sempat menjalani proses di DKP, Dewan Kehormatan Perwira ya, karena situasi politik tahun 98 mengalami proses itu. Tapi keputusan DKP pada saat itu hanya berbentuk pendapat yang menyarankan agar Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas keprajuritan, ya kan. Nah, itu pendapat itu diakomodir oleh Presiden B.J. Habibie, tapi bunyi keputusan Presiden B.J. Habibie saat itu adalah pemberhentian dengan hormat yang kemudian disertai juga dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau. Oke. Jadi artinya keputusan DKP tentu tidak lagi relevan dalam konteks ini karena sudah ada keputusan kepala negara. Ya, dan yang kemudian juga harus diingat bahwa yang diberhentikan setiap tahun itu banyak, ya bukan hanya Pak Prabowo ya, semua prajurit TNI ya yang pensiun atau yang berhalangan tetap atau mengalami persoalan pidana misalnya, itu akan diberhentikan. Dan sebagai bentuk pengakhiran ya, jabatan, bentuknya ada pemerintahan dengan hormat, ada pemerintahan dengan tidak hormat. Dan Pak Prabowo ini diberhentikan dengan hormat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan ya Mas Fahmi. Sudah bergabung juga bersama kita juru bicara dari Prabowo Subianto, Daniel Simanjuntak. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking news akan kembali sesaat lagi.